Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel tentang perbankan. Kali ini saya akan membahas bagaimana tugas-tugas Bank Indonesia dalam hal pemulihan bank dalam negeri. Sebelum kita mulai, mari kita subscribe, like, share, and best comment. Terima kasih. Untuk lebih awalnya, saya akan menjelaskan inti daripada paparan tentang. Oleh karena itu, di sana dalam slide ini kita akan mengetahui bagaimana Indonesia, kedua bagaimana tujuan Bank Indonesia didirikan dan apa, dan intinya adalah tugas-tugas Bank Indonesia dan bagaimana Bank Indonesia hubungannya dengan pemerintah, serta bagaimana hubungannya dengan dunia. Baik, kita mulai ya. Kali ini slide yang ditampilkan adalah Bank Indonesia, sejarahnya mulai kapan. Ternyata Bank Indonesia itu dari DJ Nederland yang merupakan salah satu milik pemerintah Belanda yang dahulu memang kita kurang lebih 3,5 abad pemerintah Belanda, dan Belanda tanggal 10 Oktober 27 dalam rangka membantu pemerintah untuk mengurus keuangan di Hindia Belanda pada kemudian sejak fase bank dinasionalisasi pemerintah Republik Indonesia pada 6 Desember 1950. Jadi kurang lebih 6 tahun Republik Indonesia telah berdiri merdeka. Undang Nomor 24 tahun 51 menjadi bank milik pemerintah Republik Indonesia dan sebagai bank sentral Republik Indonesia. Baik, selanjutnya tujuan Bank Indonesia. Untuk apa sebenarnya tujuan Bank Indonesia itu? Tujuan Bank Indonesia didirikan seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 bab 37 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Lalu apa yang dimaksud dengan kestabilan rupiah? Yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah pertama, kita bisa lihat di sini, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Tentunya antara laju inflasi diimbangi dengan deflasi. Bagaimana pemerintah lewat Bank Indonesia kontrol perkembangan inflasi dan deflasi berjalan baik, tidak berlebihan, tidak ya, keberlangsungan perekonomian berjalan. Lalu mengatur kestabilan rupiah terhadap nilai mata uang lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercerminnya dari perkembangan nilai tukar rupiah dengan mata uang negara lain. Bagaimana kita sebagai negara produsen tentu juga akan dan impor tentunya mempengaruhi bagaimana mata uang negara. Masuk inti daripada tugas Bank Indonesia. Pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Lagi-lagi kebijakan moneter ini apa sih sebenarnya? Yang pertama, Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan, melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang termasuk tapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah dan falas.
penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit, atau yang ketiga, memberikan kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diterapkan bank umum dan bank syariah. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan, mengelola cadangan devisa, dan menyelenggarakan survei secara berkala suatu waktu diperlukan yang dapat bersifat makro. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Mengapa ini menjadi hal yang penting? Karena memberikan persetujuan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, kewajiban menyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan menetapkan penggunaan alat menguatkan dan mengedarkan uang rupiah setara, serta mencabut dan menyerahkan uang, termasuk memberikan pergantian dengan mengatur sistem clearing antar bank, baik dalam uang rupiah, menyelenggarakan penyelesaian antar bank, menetapkan jenis harga uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai efektif berlakunya sebagai alat yang sah. Jadi, pembayaran yang lancar antar bank dilakukan sebagai transaksi jual beli sangat penting. Apabila tidak diatur dan dijaga, maka akan berakibat sistemik. Mengakibatkan rantai daripada alur pembayaran menjadi resiko fatal. Oleh karena itu, BI lagi-lagi membuat bagaimana clearing, bagaimana cut off time-nya, bagaimana pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh bank-bank aksana, bank umum, bank BT yang menggunakan sebagai. Baik, selanjutnya, bagaimana Bank Indonesia hubungannya dengan pemerintah? Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 jelaskan hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah sebagai berikut. 1. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang 2. Untuk dan atas nama pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri. 3. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah perbankan dan berkaitan dengan tugas BI dengan bank. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan keuangan BI. Nah, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan DPR. Nah, di sini tentunya belakangan pemerintah sering menerbitkan surat utang negara dalam rangka menghimpun dana untuk salah satunya adalah belanja. Tentunya dengan kupon rate yang tinggi dari dengan jangka waktu lebih. Yang keenam, BI dapat membantu penerbitan surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Yang ketujuh, terakhir, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Lalu bagaimana hubungan dengan dunia internasional? Sebagai salah satu negara, kita selalu mengadakan hubungan bilateral di dunia internasional. Lalu BI, bagaimana posisinya? Nah,
BI sebagai bank sentral. BI cara lain tentunya tujuan pemerintah dan kedua organisasi internasional. Dalam hal tersebut disyaratkan bahwa dan atau lembaga multilateral adalah negara. Maka BI dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai sekian paparan slide tentang bank dan pengembangan submateri bank. Semoga paparan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di